Halo guys, welcome to my channel Asma Randani Talk. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang career pivot dan alasan kenapa sih gue melakukan career pivot setelah 9 tahun kerja di startup dan udah berada di senior leadership position. Terus gimana sih life after startup? Untuk yang baru nonton video gue pertama kali, welcome to my channel. Nama gue adalah Asma Randani dan gue adalah career coach and leadership trainer. Di channel ini kita akan ngebahas tentang career tips, leadership, dan mindfulness at workplace. Let's get started! So, career pivot adalah membuat keputusan untuk pindah dari karir yang kamu miliki saat ini mungkin ke bidang yang lain. Apakah misalnya kamu tadinya kerja di marketing, tapi ternyata kamu kemudian tertarik dengan product management. Akhirnya kamu memutuskan untuk pindah dan menekuni bidang product management. Atau bisa jadi kamu udah berapa tahun kerja sebagai karyawan di perusahaan orang lain, kemudian kamu tergerak dan ingin sekali untuk buka bisnis sendiri. Akhirnya kamu memutuskan untuk pindah karir karena mungkin memiliki interest atau melihat adanya opportunity di bidang lain selain dari karir yang sudah dimiliki. Atau ingin lifestyle tertentu yang mungkin tidak bisa didapatkan dari karirnya dia sekarang. Bisa juga karena lebih align dengan goal jangka panjang dan sebagainya. Jadi 12 tahun terakhir itu gue kerja di bidang marketing. Dari mulai awal karir, entry level, sampai akhirnya gue bisa berada di senior leadership position. Perjalanan itu nggak gampang banget, karena mungkin kalau untuk teman-teman yang udah tahu kerja di startup itu kan nggak gampang ya. Lalu kita juga harus siap dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Jujur gue dulu sering banget ngerasa kalau gue itu agak lonely dan gue agak struggle gitu. Dan pada saat itu gue merasa kayak enaknya gitu ya kalau misalnya gue memiliki mentor atau gue memiliki seorang coach yang bisa membantu gue untuk menghadapi masalah-masalah gue itu. Dan semakin banyaknya anak muda sekarang yang memang terinspirasi untuk bekerja di startup atau bekerja di perusahaan teknologi, bukan lagi di perusahaan yang kayak korporasi gitu ya. Dan memang all these startups gitu, mereka punya objektif atau kayak solusi dari problem-problem yang menarik gitu. They exist because mereka ingin berusaha untuk mengadres problem-problem tersebut. Namun kalau misalkan startup itu memiliki misi dan produk yang keren gitu ya, bisnis model yang juga keren, tapi kalau misalkan talentnya atau kayak people managementnya kurang baik atau kemampuan berkomunikasinya kurang baik, maka all the problems that we're trying to solve dalam company tersebut tidak akan kejadian juga. Growth dari bisnis itu juga akan mandek. Nah, akhirnya gue melihat kalau misalnya, ternyata sebenarnya sepertinya ada demand untuk ini gitu. Dan karena gue juga datang dari background itu, dan gue juga mengalami all the struggles, all the challenges, dan all the feeling of loneliness gitu. And then I'm sure like I can actually empathize with a lot of other people out there. Dan selain daripada itu juga, selama karir gue 9 tahun di startup, gue merasa kayak I'm really fascinated about leadership, about people management, about psychology. Tentunya gue juga ada beberapa situasi di mana gue merasa bahwa akhirnya ini adalah pilihan yang tepat dan ini memang relevan dengan skill saya, strengths yang saya punya gitu. Dan akhirnya long story short, gue memutuskan untuk kayak yaudah deh, gue mau pursue ini. Gue bakal bohong kalau bilang gue gak struggling juga. Starting over is never easy. Tapi bukannya gak bisa. Kalau percaya sama kemampuan diri lo, mau belajar, open-minded, gue yakin kok kalau rewardnya akan setimpal dengan the work that you put in. Kalau nyesel nggak nyesel itu biasanya lebih berkaitan tentang perasaan apakah lo align dengan goals lo atau enggak. Alhamdulillah gue belajar banyak banget dan jujur work satisfaction gue juga nambah significantly. At the core of it, I think sebenarnya manusia itu merasa happy kalau dia bisa berkontribusi in the causes they care about. But there's a long way to go and I think I just try to make the most of it. Yang pertama adalah start with why. Kenapa lo mau melakukan career pivot dan bagaimana sih career pivot itu akan membuat hidup lo menjadi lebih baik. Yang kedua, assess your hard skill. Do you have what it takes untuk berada di karir yang lo inginkan itu? Yang ketiga, make a plan of action. Kalau misalkan memang lo nggak punya hard skills yang dibutuhkan di karir baru tersebut, kira-kira bagaimana langkah lo menuju ke sana? Apa saja yang lo bisa lakukan untuk menambah skill-skills lo yang memang dibutuhkan untuk di posisi yang baru? Dan tentunya bagaimana lo mempersiapkan juga your finances during the transition. Yang keempat, be open-minded. Tapi memang kalau misalnya namanya kita starting over, ya kita harus bersedia juga untuk memulai sesuatu dari awal lagi. It's a part of it.
Yang kelima, don't wait for an opportunity to appear because you make the opportunity. Just grab it, get closer towards what you want. Jangan nunggu sampai ada opportunity yang datang dulu ke kita. Karena kalau kita nggak pernah mulai, dan opportunity nggak bakal pernah datang. Kalau lo ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai strategi karir, atau ingin nanya-nanya tentang karir lo, karir challenges, atau ingin kerja bareng sama gue, bisa langsung lihat infonya di description box. Oke, kalau lo rasa konten ini membantu, please share ke teman-teman lainnya, dan don't forget to like, comment, and subscribe. I will see you in the next video. Bye!